memulai itu lebih mudah daripada bertahan. Gak selalu. Banyak banget orang yang gue temuin yang cuma bisa bermimpi. Dan mereka gak punya keberanian untuk memulai hal mungkin sesimpel membuat preparasi dan lainnya. Akhirnya mereka coba beride atau bermimpi dan gak bisa menjadikan itu realita. Banyak alasan yang menghambat mereka, baik itu segi finansial, segi waktu, atau bahkan situasi mental nih. Mungkin salah satunya adalah kalian yang lagi dengerin konten ini. Dan gua berharap konten ini bisa menjadi sebuah pengingat atau pendorong buat kalian untuk memulai apapun cita-cita kalian. Bukan berarti gue gak punya hal-hal yang menghambat gue untuk membuat konten ini. Kita flashback dulu ke awal mula karir gue sebagai freelance. Dulu waktu gue memulai freelance ini, gue masih punya waktu yang sangat banyak. Gue masih bisa pergi jalan-jalan, gue masih bisa merasakan yang namanya freedom dalam pekerjaan gue. Karena klien gue masih belum banyak waktu itu. Dan sebagai orang yang kreatif, waktu luang gue ini gue pakein buat mencurahkan ide-ide gue. Contohnya gue coba-coba foto-foto, bikin video, bahkan desain. Gue belajar desain dari yang asalnya gue gak bisa apa-apa, sampai akhirnya gue bisa bilang gue paham bahwa desain yang ini oke, desain ini enggak. Dan minimal gue bisa membuat desain yang gak memalukan. Dan karena gue juga hobi nyanyi, gue bahkan bikin berbagai macam lagu. Dan akhirnya gue sempat merilis lagu bersama temen gue. Dan sebagai orang yang impulsif, buat gue memulai itu lebih mudah daripada bertahan. Karena gue orangnya seneng banget memulai sesuatu, tapi gue bosan banget untuk sustain, untuk tetap melakukan hal yang sama terus menerus. Dan itu adalah tantangan buat gue. Sama seperti di video intro kemarin, gue bilang bahwa konsistensi adalah hal tersulit dan musuh terbesar gue. Dan itu salah satunya, gue gak mau menyalahkan bahwa gue orang kreatif, tapi karena gue rasanya gue gak suka sama hal yang repetitif. Maka dari itu gue berusaha untuk memulai membuat konten ini konsisten. Kemudian seiringnya waktu berjalan, klien gue bertambah banyak. Dan alhasil waktu gue semakin sedikit. Karena kerjaannya banyak, gue gak bisa terlalu banyak jalan-jalan, gak bisa terlalu banyak kerja di sana-sini karena gue butuh fokus. Dan dari situ gue memulai untuk berusaha supaya pendapatan gue setiap bulannya bisa mencapai angka yang sama, bahkan lebih. Kebetulannya beberapa saat sebelum klien gue membludak atau meledak makin banyak, gue dan 2 teman gue memulai, atau bisa dibilang gue diajak untuk ikut membantu mengembangkan channel yang bernama Tech In. Mungkin ada yang pernah lihat video rakit PC kita. Di saat itu masih pandemi dan setiap bulannya kita mencoba untuk selalu membuat minimal 2 video. Kemudian pandemi pun perlahan hilang dan kedua teman gue ini mulai sibuk masing-masing sama pekerjaannya. Awalnya gue masih bingung, kok gue bisa jalanin YouTube sambil bekerja, tapi kok mereka kayaknya gak punya waktu ya. Padahal kan habis kerja mereka bisa langsung kerjain YouTube. Itu pertanyaan gue untuk beberapa saat waktu itu. Tapi kembali lagi di saat gue mulai banyak project, banyak klien, akhirnya gue sadar energi gue kesedot banyak banget, waktu gue tersedot banyak. Dan akhirnya setelah gue selesai bekerja, gue pun merasa sangat lelah. Dan akhirnya gue tersadarkan bahwa orang itu bukan malas untuk memulai, tapi mereka memang udah gak punya energi aja buat memulai. Dan mereka pun bahkan gak even punya space di otak mereka untuk memikirkan gimana ya cara memulai sesuatu. Dan gue udah sampai di titik dimana gue nyaman sama lifestyle gue, dan gue gak mau melepaskan lifestyle ini. Gue lebih rela untuk menghabiskan energi dan tenaga ini untuk mendapatkan sesuatu yang bernama uang. Di titik inilah gue paham banget sama orang yang gak bisa memulai. Dan dicontoh diri gue sendiri, sebenarnya prospek kalau gue lakuin freelance ini terus menerus, jelas akan terus berkembang. Tapi satu hal yang membuat gue memutuskan untuk membuat konten lagi adalah pikiran gue akan masa depan nanti. Apakah gue mau terus menerus mengerjakan pekerjaan
yang sebenarnya gue nggak happy. Memang gue asalnya hobi banget, tapi dari hobi kalau udah jadi pekerjaan udah beda lagi ceritanya. Dan itu yang membuat gue akhirnya memutuskan untuk oke, gue sekarang lakuin. Gue siapin beberapa bulan. Waktu itu gue targetin diri gue sendiri selama 2 bulan. Gue siapin konten, gue siapin konsep, dan alhasil disinilah kita bertemu. Dan di sektor manapun, baik itu bisnis atau kalian membuat konten atau kalian membuat musik, selama kalian membagikan value, orang-orang pasti akan tertarik akan value itu. Karena what drives people adalah feeling dan value yang kalian berikan. Dan gue percaya good things require sacrifice. Harus ada sesuatu yang kita relakan ketika kita ingin mengejar sesuatu yang akan lebih rewarding lagi nantinya. Dan di saat gue memulai posting video ini dan juga video intro sebelumnya, kedua video ini adalah tanda bahwa gue sudah memulai sesuatu yang baru, yang gue yakin akan menjadi suatu hal yang lebih baik lagi dari hari ini. Kalau kalian pikirkan grafik kehidupan kalian, gue yakin 100% semua orang pasti grafik hidupnya kayak gini. Asalkan kalian semua mengerjakan setiap hal yang diberikan kepada kalian dengan sungguh-sungguh dan sepenuh tenaga kalian. Dari sini gue mau mengajak kalian semua sekali lagi buat mengejar mimpi kita dari saat ini. Karena semakin ditunda, passion kita itu akan semakin memudar. Dan akhirnya kita akan lupa dan menyesal di kemudian hari. Kok gue waktu itu punya kesempatan, gue masih bisa punya waktu, gue gak punya tanggungan. Kenapa gue gak mulai aja? Kenapa gue harus takut? Kenapa gue harus mikirin hal-hal yang lainnya? Padahal gue belum butuh urgent sama sekali. Gue tahu pasti bakal ada yang merasa gue gak punya resources yang cukup. Keadaan gue itu mungkin mustahil buat bisa memulai sesuatu yang baru. Gue gak punya privilege buat memulai. Gue sandwich generation. Kalau situasi kalian kayak gitu, gue cuma bisa bilang bahwa terus ingat sama mimpi kalian. Kalian tempel, mungkin kalian tulis di notes kalian. Jangan pernah lupain api yang pernah ada di dalam mimpi kalian itu. Sampai akhirnya suatu saat ketika keadaan mulai membaik, gue harap kalian bisa mengejar mimpi itu. Dan mimpi itu gue yakin bakal menjadi sesuatu yang menghidupi kalian, sesuatu yang mungkin menjadi kesenangan kalian dalam hidup, yang akhirnya memberikan meaning gak cuman secara material aja, tapi juga secara value. I hope this helps. Sampai ketemu next week.